kita sedang berada di dalam tepi jurang kehancuran sebagai bangsa dan negara. Ini bukan untuk kepentingan saya sendiri. Ini adalah kepentingan seluruh bangsa ini. Berarti utang-utang yang ditandatangani pemerintah ini kepada pihak-pihak lain selama di dalam masa kepresidenan Pak Jokowi tidak sah. Itu artinya kalau kita bisa buktikan itu, kita bisa membebaskan anak cucu kita dari beban utang itu. Orang yang berada di pojok desa yang jauh dari jalan tol itu nggak tahu urusannya apa-apa dengan jalan tol, tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari keberadaan jalan tol, tiba-tiba dia dan anak cucunya menanggung utang untuk yang dipakai untuk membangun jalan tol itu. Benar saja sudah salah secara paradigma, apalagi ditandatangani oleh orang yang tidak sah untuk menandatangani itu. Seluruh saksi-saksi sudah saya temui, dan memang ini kalau saya ditanya kok bisa tahu semuanya, ini memang ada campur tangan Tuhan, ya. Satu hal saja, bagaimana saya bisa mendapatkan nomor orang-orang yang harus saya temui itu komplit dan aktif? Saya sendiri masih bingung bagaimana cerita awalnya saya dapat nomor-nomor itu, gitu. Nah, memang komplit, namanya dokumen cemplon, gitu. Jadi saya punya nomornya Joko Wahyudi segala macam itu, sehingga saya bisa melakukan recheck sebagai wartawan. Nah, di situ saya mendengar keterangan beliau bahwa Pak Jokowi ini Katolik. Beliau sebutkan nama baptisnya Irmanus. Itu kan kemudian ketika ada persoalan dengan Pak Jokowi kan segar kembali ke memori saya. Nah, kemudian saya cek ulang tahun 2015 kepada beliau. Beliau menyanggupi dan menegaskan lagi, ya benar, yang kamu ingat itu betul. Kalau ini kita berhasil, yang bahagia adalah seluruh rakyat Indonesia karena terbebas dari beban utang luar negeri yang nggak jelas urusannya itu. Masa ada tetangga lewat tanda tangan terus kita suruh bayar utangnya? Pak Jokowi itu sejak orang tuanya sering datang ke Blora. Satu, sebagai pengusaha kayu jati, Blora itu pusatnya Jati, ya toh. Kedua, mohon maaf karena Blora itu juga basis PKI, ya kan? Dukun PKI yang paling terkenal itu dari Blora. Satu namanya Mbah Suronginggil, kedua namanya Mbah Trosami. Dua-duanya pernah didatangi oleh Pak Heru Purnomo, ayahnya Jokowi. Beliau cita-citanya sebenarnya nyalon lurah, Pak, meneruskan mbahnya yang di Karanganyar itu. Nah, Mbah Trosami ini orangnya jeli. Kenapa nyalon lurah? Kenapa tidak yang lebih tinggi? Jawabnya adalah karena saya tidak lulus SMA. Dari mana keterangan ini saya dapat? Dari anaknya Mbah Trosami, namanya Sumari, sekarang masih hidup di Blora, ya kan? Hal-hal begitu. Tapi itu tidak cukup. Saya harus mencari dokumen-dokumen tertulis. Itu semua saya lakukan selama 2,5 tahun dan komplit. Ijazah Pak Jokowi itu fotokopinya itu foto ijazahnya, foto editan, ya, catat ini. Foto ijazah SMA Pak Jokowi itu foto ijazahnya foto editan, ya. Saya sudah buktikan, temukan dari foto mana yang diedit. Pokoknya begini dah, kita buktikan aja itu di pengadilan, yaitu saya akan buka semuanya. Silahkan Pak Jokowi menghadirkan bukti-bukti dia untuk membantah.